Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan channel kami Ki Paku Bumi. Kita akan ngobrol-ngobrol biasa dalam podcast kali ini. Gimana kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe gratis dan tidak merugikan sampean. Dan subscribe, pencet loncengan sampean semua, itu bisa menambah semangat kami untuk membuat konten-konten terbaru. Untuk kali ini saya sudah ada dengan Mbah Mulya. Gimana kabarnya Mbah Mulya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol ngalor ngidul dengan Mbak Mulya. Beliau adalah ahli petung, jadi ahli dalam hal-hal masalah pembedaran. Oke. Gini Mbak Mulya, menurut Anda, bagaimana tanggapan tentang tahun 2023 ini? Maksudnya tentang apa namanya, prospeknya bagaimana, dan tahun ini nanti bagaimana, ataupun apa, dan lain-lain. Itu menurut sampean itu tanggapannya bagaimana tentang tahun 2023 ini? Karena memang tahun 2023 ini baru pergantian, jadi masih awal. Monggo silahkan. Tahun Mungkin sesuai dengan SEO ya, yang dikatakan SEO tahun 2003 ini yaitu SEO kelinci air. SEO kelinci air berarti ya? Iya. Oh, berarti tahun 2023 ini SEO kelinci air. Bagaimana Kelinci dengan SEO kelinci air itu gimana? Penjelasan. Ya, analisa saya saja sebagai apa ya? Analisis. Iya. Memperkirakan saja. Iya. Namanya juga kelinci. Iya. Berarti barang kecil, kaum alit. Kaum alit berarti masyarakat umum. Masyarakat umum. Iya, berarti ada apa dengan keadaan masyarakat umum nantinya? Besar kemungkinan sesuai dengan karakter kelinci itu, satu, sangatlah suka dengan hijau-hijauan atau sayur mayur. Iya, karena memang biasanya kelinci makannya kan sayur-sayuran. Iya, hijau-hijauan. Jadi mungkin pada tahun ini si kaum petani yang sudah lama menjalani pertaniannya, mungkin dengan modal yang gede, udah seperti halnya bawang merah. Iya. Bawang merah kan luar biasa. Iya, modalnya gede. Harus juga hasilnya 50-50, kadang rugi, kadang pade. Tapi ternyata banyak ruginya. Nah, tahun ini gimana tahun ini? Besar kemungkinan bagi yang punya sawah juga sudah nggak mau nggarap lagi karena kehabisan modal. Yang nggak punya sawah mungkin semampunya menggarap sawah. Mungkin petani itu sekarang adanya, kalau tidak nanam padi yang murah ya jagung, kalau nggak jagung mungkin sayur-sayuran. Pokoknya yang berkaitan dengan tadi kelinci tersebut, sayur-sayuran. Yang penting hijau, yang penting mudah dicapai. Tapi ternyata efek dari itu semua merata, sehingga mungkin meluapnya di pasaran banyak sayur, penandon akhirnya jual belinya murah juga. Iya. Waktunya panen harus dipanen, waktunya jual murah, nggak males jual,
Akhirnya ya Akhirnya kebanyakan. seperti tadi kelinci air itu lambangnya, kelinci yang terkena air itu jeteter, Oh, berarti katisen kan? katisen, ya Gredeg. Oh, iya. nggak ada daya lah. Nggak ada daya. Iya, udah waktunya panen, tapi mau ngunduh Iya. Tapi banyak. karena buat ngunduhnya juga ngulek kena, Oh, harus iya. bayar, harus ini itu. Iya. Ternyata daya jualnya murah ya, Iya. sehingga kayaknya nggak sinkron lah. Nggak sinkron. Kayak kelinci kena air tuh padahal lapar tapi mau keluar cari makanan nggak keluar. Ngeteter lah. Nah itu di segi para masyarakat petani. Iya. Nah sekarang bagaimana keadaan untuk masyarakat umumnya, masyarakat umum, karena masyarakat umum kan tidak hanya petani dan lain-lain. Itu keadaannya gimana itu menurut ilmu perkayongan dari Mbah Mulya ini? Iya. Ya, kedepannya ada lagi analisis masalah kelinci. Kelinci itu apa ya? Birahinya itu lebih dini, lebih cepat. Oh, iya. Padahal segi birahi itu lebih dini. Berarti musim kawinnya Iya, musim kawinnya itu sebenarnya lebih cepat. Jadi kadang-kadang begini analisanya. Saya punya keluarga udah dewasa, waktunya nikah. Ya. Di situ harus nikah seperti zaman dahulu kan rame-rame hajatan. Nah, untuk menggapai hajatan kayaknya kan susah ekonominya. Iya, jadi yang jelas adanya ya ala kadarnya. Untuk menggapai modal yang besar untuk melaksanakan sebuah acara yang apa ya namanya mewah ataupun apa itu tidak terjangkau. Akhirnya berlomba-lomba menikahkan anak, tapi seolah-olah nggak seperti walimahan kayak zaman dahulu. Oh iya. Yang penting sah. Yang penting sah. Berarti banyak orang mengawinkan. Tapi untuk kedepannya masalah apa ya? Mikir ekonomi ya, jeteter juga. Berarti gini. Yang penting hidup, adanya yang penting hidup. Berarti dalam keadaan tahun kelinci air ini keadaan ekonomi masyarakat itu minim. Minim sekali. Ataupun dalam fase-fase yang apa ya namanya? Kritis. Iya. Oh. Semacam kritis. Itu gambaran dari pembedaran si tahun kelinci tersebut. Iya. Asal tidak kena bahaya aja. Ya namanya kelinci. Kalau ada musuh yang seperti macan, seperti anjing, mungkin seperti kucing yang lebih bias, itu bahaya bagi dia. Oh iya. Udah mau keluar mau makan juga sifatnya itu enggan, tapi begitu keluar harus hati-hati. Berarti dalam penjabaran tahun kelinci ini bagi keadaan masyarakat umum ini minim ataupun apa ya namanya ketar-ketir ataupun ya susah lah, susah itu. Nah, bagaimana dengan keadaan ini namanya apa ya negara ataupun kan ada masyarakat kecil, ada pimpinan ataupun atasan ya pemerintahan, itu bagaimana keadaan pemerintahan itu berupaya kepada masyarakat itu gimana dari tahun-tahun ini, tahun kelinci ini 2023 ini? Untuk sementara ini di tahun 2003 semacam kepemimpinan atau elit politik itu adanya seperti seolah-olah tuh apa ya, terlepas dari kubu atau gimana gitu. Berarti apa ya namanya nggak ngurusi, nggak ngurusi kayaknya masyarakat. Begini, misalkan kayak tadi di pertaniannya mau jual susah, di pasarnya lagi murah. Oh iya. Jadi mau manen juga akhirnya enggan. Seperti kaum bawahan tuh seperti jeteter, tapi jeteternya tidak berdaya. Kayak nggak ada yang ngurusin. Oh iya. Semacam kelinci itu, kelinci memang
tidak ada yang ngurusin gimana? Iya, iya, iya. Berarti gini, cara gampangnya ini, pemerintahan tersebut itu sibuk ngurusin mereka sendiri. Iya, Antara lagi apa ya, harapan-harapan dari kubu-kubu untuk pencalonan-pencalonan, dan akhirnya masyarakat itu diabaikan iya, dengan yang keadaan-keadaan yang lagi ngejeteter itu. yang penting bagi mereka cari aman masing-masing. Oh iya, iya, iya. Gitu. Diharapkan ya menjadi suatu bilik aman masing-masing. Oh, iya, iya. Itu ada harapannya bagi ini kan tadi pembedarannya kan di tahun kelinci air dalam keadaan masyarakat ini ekonominya rendah, susah, jadi kayak katisen dan lain-lain ataupun apa. Nah, ada harapan untuk para masyarakat ataupun apa di itu pas tahun keberapa itu? Maksudnya apakah di dalam 2000 seisi tahun ini 2023 ini memang tidak ada positifnya? Iya. Harapannya itu pas di tahun berapa itu? Biasanya begini, Oh, terjadinya jetetnya kelinci karena terlalu banyaknya debit hujan yang deras. Mungkin analisa tahun ini terjadinya masih banyaknya debit hujan yang terus menerus. iya. Terus berharapnya nanti kapan bumi ini akan menjadi terang kembali, normal kembali seperti semula. Iya. Disitulah harapan kelinci untuk ke depan, sehingga bergerak ke sana dan kemari itu lebih normal daripada di musim hujan yang lebih ekstrim. Mungkin di tahun-tahun ini ada suatu gambaran alam itu semakin banyak hujan. Oh. Disitulah nanti barangkali 1 tahun ya, 1 tahun kesananya pergantian tahun bisa jadi 2024. lebih baik. Ah, iya. Nah, Diharapkan. misalkan di situ nanti kok ganti sio, barangkali nanti ganti sio naga misalkan. Iya, iya. Di situ lambangnya naga juga suatu dewan, kedewaan. Iya, Dewan iya. itu apa ya, kayak Kebesaran atau DPR lah, oh, iya, semacam DPR, kebesaran. Dewan Perwakilan Rakyat. Muncul di situ para elit politik mengatur para rakyat-rakyatnya dengan maksimal dan optimal. Barangkali disitulah suatu ada harapan rakyat kecil untuk menghambakan diri kepada para dewan, para elit politiknya. Jadi barangkali ada suatu harapan lebih baik di tahun 2024. Iya. Berarti gini pemirsa. Jadi menurut penjelasan dari Mbah Mulia ini sesuai dengan ilmu perkayongannya, di tahun 2023 ini memang keadaan ini ya agak sulit lah untuk masyarakat bawah, agak sulit yang digambarkan dengan kelinci air, katisen, drek dan lain-lain, dan hanya bisa bertahan ya kan, hanya bertahan be untung ya, bertahan untung dan lain-lain. Hati-hati di tahun politik ini ya, yang penting bertahan lah. Yang ada dimanfaatkan oleh apa ya, kaum-kaum atas. Ya bukannya kalau masalah dimanfaatkan sih, cuman adanya bertahan hidup saja. Oh, hanya bisa bertahan hidup. Dan ada harapan di tahun 2024 semoga itu kan. Semoga ada kepemimpinan yang lebih baik. Iya. Solusinya ya sesuai dengan ilmu perkayongan dari Mbah Mulia ini, solusinya dalam keadaan mengatasi dari tahun kelinci ini yang memang fasenya fase sulit itu gimana Mbah Mulia? Solusinya yaitu tadi kita bercocok tanam apapun yang menjadi khalayak umum. Bagi orang Brebes ya, yang penting palawija, ini kan itu, yang penting bisa kemakan, kalau lebih dijual. Yang penting bisa makan aja udah hidup. Oh iya. Berarti nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko. Jadi dalam yang namanya kelinci nggak ada suara, nggak ada. Yang penting hidup, kerja, berkeluarga, ya bila perlu ya sehat semua. Kumpul semua udah, yang penting aman. Iya. Oke pemirsa, jadi begitulah tanggapan dari Mbah Mulia tentang menganalisis dari tahun ini 2023, tahun kelinci air,
Seperti yang sudah sampean dengarkan tadi penjelasannya, dan solusinya adalah yang penting bisa bertahan di dalam hidup di tahun 2023 jangan ini. sungan-sungan untuk bercocok tanam. Iya, untuk bercocok tanam, tetapi harapannya yang hijau-hijau, Hijau-hijau. sayuran, yang gampang-gampang aja iya, lah. gampang-gampang. Iya. Jangan yang apa ya namanya, eksistensinya terlalu besar, Terlalu tinggi, terlalu itu dekat. nggak bisa. Itu seperti itu. Dan eh untuk masalah penjelasan ini adalah memang ya monggo panjenengan itu mau dianggap benar ya monggo, mau dianggap apa, pokoknya anggap saja ini hiburan, karena memang ilmu perkayongan. Kalau memang ada benernya ya alhamdulillah, kalau memang tidak ada benernya anggap saja hiburan, begitu kan, Mbak Mulia. Untuk penjelasan tentang 2023 ini, tahun Sio, yang narasumbernya adalah Mbak Mulia ini, cukup sekian, dan insya Allah nanti akan kita panggil lagi Mbak Mulia untuk penjelasan-penjelasan tentang hal yang lain, begitu ya Mbak Mulia. Iya. Ya sudah, terima kasih, salam sukses Mbak Mulia ya. Terima kasih pemirsa yang sudah menyimak di podcast ini, dan semoga saudara sekalian tetap setia, dan yang belum subscribe, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.